Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mengumpulkan tugas mata kuliah kajian kebahasaan dengan dosen pengampu Ibu Triastuti Magister Pendidikan yang materinya tentang konsep kajian sintaksis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dengan NIM 204230247 dan teman saya Legi Saputra dengan NIM 204230426. Baiklah, langsung saja pemateri pertama akan saya bacakan. Jadi, secara etimologis, kata sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama kata itu menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis merupakan studi dan sebuah aturan dari hubungan kata satu sama lainnya sebagai penyatuan gagasan dan sebagai bagian dari struktur kalimat. Studi dan ilmu bangun kalimat. Baiklah, yang selanjutnya struktur sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari subjek, predikat, dan objek, serta keterangan. Menurut Verhaer, 1978, fungsi sintaksis terdiri dari unsur SPOK, adalah kotak-kotak kosong atau tempat-tempat kosong yang tidak memiliki fungsi apa-apa karena kekosongannya. Tempat kosong tersebut diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peran tertentu. Misalnya, kakak memarahi adik tadi pagi. Kakak memiliki peran S dan memarahi P serta adik tadi pagi itu O dan K. Fungsi tersebut berupa kategori sintaksis yang memiliki peran-peran sintaksis. Kakak memiliki peran pelaku atau agentif, memarahi memiliki peran aktif, adik memiliki peran sasaran, dan kata tadi pagi memiliki peran waktu. Baiklah, di sini juga ada alat sintaksis. Yang pertama, bentuk kata. Derajat bentuk kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Latin tidak sama. Dalam bahasa Latin, bentuk kata berperan mutlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak. Yang kedua yaitu konektor. Biasanya, konektor berupa morfem atau gabungan morfem yang secara kuantitas merupakan kelas yang tertutup. Konektor berfungsi untuk menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada dalam maupun di luar kalimat. Yang ketiga yaitu intonasi. Perbedaan modus kalimat bahasa Indonesia ditentukan oleh intonasi daripada komponen segmentalnya. Batas antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia ditandai dengan intonasi berupa nada naik dan tekanan. Yang keempat yaitu urutan kata. Urutan kata adalah letak atau posisi yang satu dengan yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata sangat penting. Perbedaan urutan kata menimbulkan perbedaan makna. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan satuan sintaksis. Yang pertama ada kata. Kata ialah sebuah satuan terkecil dalam sintaksis. Kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda, kategori sintaksis, dan penyatuan satuan atau bagian dari satuan sintaksis. Yang kedua yaitu adalah frase. Frase yaitu suatu satuan gramatikal berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau gabungan kata yang salah satu fungsi sintaksis dalam kalimat. Yang ketiga yaitu klausa. Klausa yakni salah satu jenis satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Klausa berpotensi menjadi kalimat tunggal karena di dalamnya sudah ada fungsi sintaksis wajib, yaitu subjek dan predikat. Selanjutnya yaitu yang keempat, kalimat. Kalimat merupakan satu dari satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan serta disertai dengan intonasi final.
Dan yang terakhir yaitu wacana. Wacana adalah salah satu satuan dari bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Baiklah, saya akan menjelaskan prasa. Pengertian prasa. Prasa merupakan suatu dua kata atau lebih yang digabungkan namun tidak memiliki predikat di dalamnya. Oleh karenanya, prasa tidak dianggap sebagai susunan kalimat karena dalam sebuah kalimat haruslah terdapat predikat. Contoh prasa. Kehidupan di desa terkenal aman dan tentram. Mereka berdua terlihat sangat mesra. Aku dan dia berseteru tentang menu makan malam hari ini. Setengah lusin piring pecah olehku. Ciri-ciri prasa. Prasa terdiri dari dua kata atau lebih, mempunyai fungsi sebagai gramatikal dalam sebuah kalimat. Setiap prasa harus memiliki satu makna gramatikal bersifat non-predikatif, memiliki kehidupan sebagai suatu fungsi di dalam kalimat.